إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya mendahului azab dan murkanya. Maka walaupun dalam kondisi yang pandemi yang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat-nikmat yang sangat besar bagi kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat usia dan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan bagi kita untuk beribadah, beramal saleh, untuk merencanakan hal-hal baik dan mengejar hal-hal baik itu di dalam kehidupan kita. Dan ikhwatal iman, seorang mukmin adalah seorang hamba Allah yang selama mereka diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah putus dari harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap memiliki harapan yang sangat besar. Tetap memiliki harapan untuk meraih hal-hal baik terbesar apa yang bisa dilakukan selama dia masih hidup. Bukannya semakin diperketatnya PSBB yang bakal terjadi pada hari Senin besok misalnya, membuat kita memiliki semangat yang semakin kendur. Bukan semakin banyaknya korban yang berjatuhan karena wabah ini. Bahkan sebaliknya, banyaknya yang terkena wabah ini, banyaknya yang menjadi korban dan meninggal dunia, membuat kita semakin murajaah, mengingat kepada diri kita. Jika hari ini saya terkena, jika hari ini saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya bawa? Apa yang saya bawa? Ikhwatal iman, maka keinginan yang kuat, semangat yang tinggi untuk berbuat hal yang terbaik bagi diri kita kelak di akhirat tidak boleh didiskon walaupun dalam kondisi apapun. Karena seorang yang beriman, mereka selalu memiliki semangat yang tinggi untuk meraih hal-hal yang termulia, untuk menjadi manusia yang penuh memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya di kehidupan dunia ini. Sebagaimana seorang penyair pernah menyebutkan, la astahilanna as-sa'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Aku akan menempuh jalan-jalan yang terjal untuk meraih segala angan-angan dan cita-citaku, dan tidak akan tunduk segala angan-angan, harapan dan cita-cita kecuali oleh orang yang sabar. Dan sifat ini, sifat yang tidak pernah putus asa, sifat yang selalu mengejar hal-hal yang terbaik dan termulia di kehidupan dunia ini adalah sifat orang-orang yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azm, orang-orang yang memiliki ketangguhan dan kekuatan di dalam mengejar apa yang mereka harapkan untuk menjadi manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi dan para rasul. Al-Mutanabbi di dalam salah satu syairnya beliau menyebutkan, ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu wa ya'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharuha
wa yazghuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu. Beliau mengatakan sesuai dengan kadar kekuatan semangat yang ada dalam hati seseorang, maka segala hal-hal besar itu akan datang. Sesuai dengan mulianya seseorang, kemuliaan itu pun akan diraih. Bagi orang-orang yang kecil dan rendah, hal-hal yang remeh pun akan menjadi besar baginya. Namun bagi orang-orang yang besar, hal-hal yang besar itu adalah kecil bagi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan dunia tidak akan tunduk hanya karena adanya cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Bukan menghalangi mereka segala apapun yang terjadi untuk mendiskon keinginan mereka, meraih apa yang mereka cari, untuk menjadi manusia yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil orang yang tidak memiliki semangat, kemudian dia akan mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal laali. Engkau menginginkan kemuliaan tanpa jerih payah, sama seperti menghabiskan usia untuk mencari hal-hal yang sia-sia. Mengharapkan kemuliaan namun berlama-lama dalam tidur, sedangkan orang yang ingin mencari mutiara dia harus mengarungi lautan. Ikhwatal iman, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi di dalam mengharapkan hal yang terbaik yang bisa mereka sumbangkan untuk hidup mereka nanti di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulul aidi wal absar, yang mereka memiliki semangat-semangat yang tinggi dan memiliki ilmu yang sangat mendalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Yahya alaihi salam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab suci yang aku berikan kepadamu ini dengan sungguh-sungguh, bukan dengan santai, bukan dengan harbal malas-malasan, biquwwah. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam terkait tentang kitab Taurat yang Allah berikan kepadanya. Fakhudhha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Pegang teguhlah dengan sungguh-sungguh yang aku wahyukan kepadamu ini wahai Musa, dan ajaklah kaummu untuk mengambil yang terbaik dari apa yang aku wahyukan. Dan kepada kita semuanya Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 171, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah dari apa yang telah kami berikan kepadamu dengan penuh kesungguhan. Ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Allah tempatkan beliau di tempat yang paling indah di surga. Allah izinkan menikmati segala hal yang indah yang ada di surga itu. Pohonannya, buah-buahannya, apapun pemandangan yang ada. Hanya satu yang tidak diizinkan. Kemudian setan datang berbisik, menggoda sampai melemahlah kesungguhan tekad yang ada dalam hati Nabiullah Adam sehingga ikutlah beliau terhadap bisikan setan tersebut. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengganti nikmat surga yang sedemikian rupa dengan dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh kami telah mengambil komitmen kepada Nabi Adam sebelum ini, dan dia lupa dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan hal itu. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara contoh manusia yang tidak pernah mau putus asa dan surut walaupun apapun yang beliau hadapi dalam ujian-ujian di dalam menghadapi ujian hidup ini. Ujian hidup, ujian dakwah dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertubi-tubi sejak beliau masih kecil. Terlahir yatim, besar sedikit ibunya meninggal dunia, besar sedikit kakeknya meninggal dunia, buta huruf sampai mati. Ketika beliau memiliki anak, sebagian besar anaknya meninggal dunia, beliau sallallahu alaihi wasallam yang memakamkannya. Hanya satu, Fatimah, yang wafat setelah beliau. Lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakamkan seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian hidup, bukan ujian dakwah. Ujian dakwah sedemikian hebatnya beliau hadapi. Dan ikhwatal iman, ketika orang-orang Quraisy, ketika Nabi masih di Mekah dalam kondisi lemahnya,
Orang-orang Quraisy merasa sangat tersakiti dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terganggu dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi dengan la ilaha illallahnya, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mendatangi Abu Talib. Mereka mengatakan, "Ya Abu Talib, Muhammad telah menyakiti kami, mengganggu kami di masjid kami, di tempat kumpul kami. Berhentikan dia, cegah dia dari apa yang dia lakukan." Maka Abu Talib memanggil salah seorang putranya bernama Aqil. "Panggil Muhammad." Ketika Nabi SAW dipanggil, kemudian disampaikan, "Wahai keponakanku, sesungguhnya keluargamu dari Quraisy, mereka merasa terganggu dengan apa yang kamu dakwahkan di masjid mereka, di tempat kumpul mereka. Berhentilah dari apa yang kamu lakukan." Nabi SAW terdiam, melihat ke langit. Kemudian beliau berkata, "Ma ana bi aqdar ala an arudda dzalika minkum ala an tush'ilu minha syu'lah." Dengan bahasa yang lebih sederhana saya terjemahkan bahwa tidak lebih mudah menghentikan semangatku untuk berdakwah ketimbang kalian bisa menyalakan satu kali lagi matahari di atas langit. Satu kali lagi kalian bisa menyalakan matahari di atas langit tidak akan bisa menyurutkan semangatku untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya waiha Quraisy, laqad akalathumul harb." Kasihan Quraisy ini. Mereka habis nyawa mereka di dalam peperangan dengan kita. "Madza alaihim law khallu baini wa baina sa'irin nas?" Kenapa mereka tidak biarkan saja saya berdakwah kepada orang lain? Saya biarkan Quraisy, orang lain biar saya dakwahi. Jangan ganggu dakwahku, kata Nabi. Fa in asabuni kana alladhi aradu. Andai kata saya berhadapan dengan orang-orang di luar Quraisy, bukankah orang Quraisy berharap yang seperti itu? Agar aku dibunuh oleh orang-orang di luar Quraisy, oleh manusia. Wa in adharani Allahu alaihim dakhalu fil islami wa hum wafirun. Dan atau mereka Allah berikan hidayah kepada mereka jadi muslim yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaf'alu qatalu wa bihim quwwah. Andai kata pun kaum-kaum di luar Quraisy ini tidak mau beriman kepadaku, orang Quraisy malah tambah kuat dengan banyaknya teman-teman yang semisal dengan mereka. Fama tadhunnu Quraisy wallahi inni la azalu ujahid 'ala alladhi ba'athani Allahu lahu hatta yudhhirahu Allah aw tanfarida hadhihi salifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikira oleh orang Quraisy tentang diriku? Demi Allah, aku akan senantiasa berjihad melawan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini atau leher ini terpisah dari tubuhnya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan hidupnya hidup yang penuh misi dan tidak pernah putus asa. Walaupun apapun penghalangnya. Apakah itu takdir yang memang harus kita jalani ataupun penghalang yang kita hadapi di kehidupan dunia. Semoga kita termasuk di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua keinginan yang kuat terpuji. Ada keinginan yang terpuji, ada yang keinginan yang tercela. Segala ambisi dan keinginan yang kuat yang mendatangkan, yang mendekat kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpuji. Yang menjauh dari ridhanya Allah, itu tercela. Dan ikhwatal iman, seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan, dia membutuhkan dua hal: sabar, takwa. Sabar dan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa, maka itu adalah salah satu bentuk kesungguhan seseorang di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Takwa membutuhkan ilmu. Semakin seorang itu berilmu, semakin kuat basirahnya, semakin kuat mata hatinya, semakin kuat takwanya. Fadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar.
Ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, mereka yang memiliki kesungguhan yang kuat dan absar, jamak dari basirah, jamak dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan seorang yang memiliki kesungguhan yang kuat, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan dari dirinya saja, tapi adalah dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Karena itu seorang yang memiliki kesungguhan yang kuat, di samping dia tetap berikhtiar, dia tidak akan lupa untuk selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu telah bersungguh-sungguh dengan niat untuk meraih sesuatu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertawakal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan jangan sampai pernah surut, jangan pernah kendur, karena ajal tidak akan tertunda karena kita menunda. Ketetapan Allah pasti berlaku. Apakah kita mati di 2021, di bulan Januari, atau masih diberi kesempatan untuk tahun depan? Kita tidak pernah tahu. Namun sayang, jika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan batasan bagi kita untuk beramal terbaik untuk kehidupan kita nanti di akhirat, namun kita yang bermalas-malasan dan tidak memberikan kesempatan terbaik untuk diri kita sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud, ketika Nabi SAW mendengar bahwa Quraisy sudah berangkat dari Mekah untuk menyerbu Madinah, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sebagian sahabat mengusulkan, ya Nabi SAW berinisiatif untuk menunggu mereka di kota Madinah. Kita tunggu di kota Madinah, kita sambut mereka dalam kota. Nabi SAW berinisiatif seperti itu. Namun sahabat-sahabat Ansar, mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, kita sambut mereka di luar, jangan sampai mereka sampai ke kota Madinah. Dan Nabi SAW menerima ide mereka, menerima usulan dari sahabat-sahabat Ansar ini. Maka Nabi SAW pulang. Sebagian sahabat melihat, merasa diri mereka seakan-akan menekan Nabi SAW, merasa tidak nyaman. Waduh, kita telah memaksakan kehendak kita kepada Rasulullah SAW sampai Nabi SAW mengikuti kemauan kita. Maka mereka mendatangi Nabi SAW untuk membatalkan niat tersebut. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan Nabi SAW telah memakai baju perangnya, telah memakai baju besinya. Ini ikhtiar, walaupun Nabi bukan berarti sakti yang seperti dihayalkan banyak orang tentang orang-orang wali dan orang saleh. Ya, Nabi pun waktu perang pakai baju perang. Nabi memakai baju perangnya dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami menyesal telah memaksamu. Sudah, kita ikuti saranmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, innahu laisa linabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yuqatil. Tidak ada seorang nabi pun yang jika telah memakai baju perangnya, dia tidak akan lepas baju perang ini kecuali berperang di jalan Allah SWT. Selesai perang baru dilepas pakaiannya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki semangat yang seperti itu? Yang belum tentu kita memiliki umur seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi semakin dekat akhir zaman, semakin pendek umur manusia. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Marilah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa usia kita adalah tambahan-tambahan kebaikan, agar menjadikan sisa umur kita tambahan kebaikan, dan meninggalnya kita kelak istirahat kita dari segala musibah dan ujian dan cobaan kehidupan dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.